Orang tua berjubah putih memandang Qin Chen dengan bingung, menjepit jari-jarinya dengan lembut. Dan mengerutkan kening, sungguh nasib yang aneh. Junior, tahukah kamu bagaimana dia jatuh? Qin Chen berkata, ceritanya panjang. Saat itu, dunia bawah dihasut untuk menyerang laut semesta, dan Kaisar Senior Mekong dijebak oleh beberapa orang kuat di laut semesta selatan. Pada akhirnya, dia mati bersama dengan Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Hanya asal-usul jantung ruang angkasa yang tertinggal, yang akhirnya diperoleh oleh generasi muda. Adapun daun wukong, saya mendapatkannya dari keturunan Kaisar Senior Mekong nanti. Binatang bersama Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar terhebat di dunia bawah. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening, apakah kamu benar? Itu Kaisar Netherworld, bukan Kaisar Dewa. Netherworld. Qin Chen. Qin Chen. Dia membuka mulutnya dan berkata, itu Kaisar Netherworld, bukan Kaisar Dewa Netherworld. 4 kaisar besar di dunia bawah semuanya berada di puncak budidaya mereka. Dan Kaisar Netherworld bahkan bukan setengah Kaisar Dewa, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Qin Chen masih sangat yakin dengan tingkat budidaya Kaisar Netherworld. Meskipun lebih kuat dari Kaisar Puncak di lautan alam semesta, tingkat budidayanya memang tidak sampai setengah langkah dari Kaisar Dewa. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, karena Kaisar dunia bawah bukanlah Kaisar ilahi, maka orang-orang yang merancang untuk menjebaknya saat itu semuanya adalah Kaisar ilahi. Qin Chen. Dia selalu merasa perkataan lelaki tua berjubah putih itu agak tidak bisa dimengerti. Mengapa orang yang membunuh atau menjebak Kaisar Mekong haruslah Kaisar Dewa? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seorang Kaisar Dewa, tetapi 2 Kaisar Puncak. Salah satunya adalah Sage Agung Siyu dari masyarakat naga hitam di Laut Alam Semesta Selatan, dan yang lainnya adalah Mo Yun Gubo dari kota Nanyuan. Keduanya mereka adalah Kaisar Puncak. Kaisar Puncak. Tidak mungkin. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dengan suara yang dalam, matanya menegaskan, dengan kekuatan junior yang diakui oleh pohon ilahi Wukong saat itu. Meskipun budidayanya di kemudian hari mungkin bisa dilakukan, hanya Kaisar Puncak yang kamu sebutkan. Dia sama sekali bukan sekadar Kaisar Puncak yang bisa membunuh seseorang, bahkan jika lawannya adalah orang dari dunia bawah. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, nasib dunia bawah, lautan alam semesta. Yang independen, nasib 4 kaisar besar di dalamnya mungkin memang lebih unggul dari yang kuat di lautan alam semesta, tetapi tidak akan pernah seperti Anda, berkata, tanpa tingkat Kaisar Dewa lainnya di bawah kekuatan eksternal, orang ini akan dibunuh oleh Kaisar Puncak. Saya yakin akan hal ini. Qin Chen bingung, mengapa ini? Kaisar Mekong hanyalah seorang Kaisar Puncak. Mengapa senior di depannya begitu yakin? Orang tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah menurutmu orang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong akan tumbang dengan mudah? Meskipun pohon ilahi Wukong ini adalah harta milik saya saat itu, nyatanya, itu adalah sumber ruang yang lahir dan besar di alam semesta. Harta karun itu, saya hanya mendapatkannya secara kebetulan dan mendapat persetujuannya. Mereka yang bisa mendapatkan persetujuannya adalah mereka yang sangat beruntung, seperti Anda dan yang sebelumnya. Mereka tidak akan pernah mudah jatuh. Bahkan jika orang sebelumnya hanya mendapat sehelai daun dari pohon ilahi Wukong, dia tidak akan pernah bisa dengan mudah kalah dalam pertempuran dengan level yang sama. Bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa biasa, dia akan mendapat berkah takdir khusus dan punya kesempatan
Melarikan diri dari kematian. Itu pasti. Diberkati oleh keberuntungan, diberkati oleh takdir. Qin Chen terkejut, pohon ilahi Wukong ini sebenarnya memiliki efek seperti itu. Sambil memikirkannya, Qin Chen menggelengkan kepalanya, "Senior, saya tidak tahu junior ini, tetapi Kaisar Mekong Senior meninggal karena ini. Lupakan saja, biar aku yang menghitungnya." Orang tua berjubah putih terlalu malas untuk terus bertanya pada Qin Chen. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia langsung mengangkat tangannya dan berdengung. Dia melihat kekuatan ruang yang tak terlihat melonjak seketika langit dan bumi, seolah-olah terhubung dengan sesuatu dalam kegelapan. Takdir. Surga bersentuhan. Hei, ini Avenue of Destiny. Bukan, ini Avenue of Space, tapi sebenarnya bisa berkomunikasi dengan River of Destiny. Mata Qin Chen menyipit, dan dia diam-diam terkejut. Matanya melebar. Pria tua berjubah putih di depannya jelas menggunakan jalan luar angkasa, tetapi di mata Qin Chen, dia secara misterius membangkitkan aura takdir tertentu, yang menyatu, dengan kekuatan takdir, antara langit dan bumi bersama-sama. Perasaan ini memberinya kejutan yang kuat. Bisakah luar angkasa juga memicu takdir? Ketika Qin Chen diam-diam terkejut, lelaki tua di depannya yang sedang membuat perhitungan tiba-tiba mengerang, dan tubuh ruang kosongnya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Tidak bagus. Orang tua itu menghirup udara, membuka matanya, dan buru-buru menghentikan perhitungannya. Dengan keras, tubuhnya bergetar, dan dia terengah-engah. Tubuhnya tidak stabil, dan dia hampir pingsan di tempat. Kondensasi. Kekuatan ruang tak kasat mata turun dan memperbaiki tubuh fisiknya. Baru pada saat itulah tubuhnya yang berfluktuasi dengan hebat akhirnya menjadi stabil, tapi itu jelas jauh lebih ilusi. Terlihat jelas bahwa dia mengalami banyak trauma. Dan wajahnya tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Nasib menjadi bumerang. Mata Qin Chen menyipit, dan terlihat jelas bahwa lelaki tua berjubah putih itu telah digigit oleh kekuatan takdir. Tapi bukankah pihak lain baru saja membuat perhitungan tentang Kaisar Puncak seperti Kaisar Senior Mekong? Berdasarkan kekuatan lelaki tua berjubah putih di depannya, diperkirakan mustahil bagi seorang Kaisar Puncak untuk melakukan serangan balik oleh kekuatan takdir. Luar biasa. Mengapa nasib Kaisar Mekong diselimuti oleh kekuatan tak kasat mata yang bahkan aku tidak bisa menghitungnya? Kali ini, ada keterkejutan di mata lelaki tua berjubah putih itu. Keberadaan pihak lain sepertinya hanya sekedar perkenalan, namun perkenalan ini cukup penting, seperti penghubung dalam takdir yang penting. Tautan ini adalah sangat kecil, tapi bisa memicu hubungan dari tautan ini. Itu ada, tapi sangat menakutkan bahkan aku tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa ada takdir yang begitu aneh di dunia ini? Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali ketika junior itu datang ke sini terakhir kali? Ada kengerian yang tak ada habisnya di mata lelaki tua berjubah putih itu. Semakin tinggi dia berdiri, semakin aneh dia merasakan masalahnya. Senior, apa yang kamu bicarakan sebelumnya? Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menghitung takdir Mekong sebelumnya, dan menemukan bahwa takdir orang ini diselimuti oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Seperti bidak catur, ditempatkan di suatu tempat pada saat kritis. Posisi kunci, tapi dia adalah orang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong, bagaimana dia bisa menjadi bidak catur? Seberapa kuat dia bisa memanipulasi nasib orang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong? Semakin banyak lelaki tua itu berbicara, semakin dia terkejut, jadi, kematiannya juga dirancang.
Belum lagi orang yang membunuhnya adalah kaisar dunia bawah di dunia bawah. Di bawah campur tangan kekuatan. Seperti itu, apapun bisa terjadi, bahkan air minum pun bisa mencekiknya sampai mati. Qin Chen, orang tua senior berjubah putih ini pernah berkata bahwa bahkan kaisar dewa mungkin tidak dapat membunuh Kaisar Mekong, dan di saat lain dia berkata bahwa Kaisar Mekong bisa mati bahkan jika dia minum air. Sekarang biarkan aku menghitung nasibmu. Jika nasibmu juga dimanipulasi oleh orang lain dan hanya berupa bidak catur di papan catur, maka aku akan benar-benar menjadi penguasa laut semesta ini. Tawaan. Orang tua berjubah putih selesai berbicara dan buru-buru menghitung nasib Qin Chen. Senior, mohon tunggu sebentar. Nasib junior ini sangat aneh. Sebaiknya senior tidak membuat perhitungan sembarangan. Qin Chen buru-buru memanggil pihak sebelumnya. Dewa klan surgawi hampir kehilangan akal sehatnya ketika dia menghitung takdirnya sendiri untuk memasuki Tao. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika dia mencoba menghitung dengan paksa, dia akan terluka lebih serius. Bagaimanapun juga, lelaki tua berjubah putih di depannya hanyalah sisa jiwa. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Chen, lelaki tua berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Junior, jangan khawatir, apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, apalagi aku hanya menghitung milikmu takdir. Bahkan jika itu untuk memata-matai kehidupan masa lalu dan masa depanmu, itu akan mudah. Sialan. Sebelum lelaki tua berjubah putih itu menyelesaikan kata-katanya, terjadi ledakan, dan tubuhnya bergetar. Dan seluruh tubuhnya mulai menghilang perlahan. Seperti bunga dandelion yang tertiup angin topan. Apa yang terjadi? Orang tua itu tercengang. Saya belum menghitung apapun dengan cermat, lalu mengapa ini terjadi? Saat dia mengintip nasib Qin Chen, lelaki tua berjubah putih itu sepertinya melihat sepasang mata yang kejam. Jauh di atas sungai takdir, menatap semua orang dan menatapnya. Di bawah tatapan ini, lelaki tua berjubah putih itu merasa dirinya sekecil semut saat ini. Di bawah mata ini, apalagi sisa jiwanya, seluruh takdir, hanyalah bidak catur di telapak tangannya. Ini, keberadaan macam apa ini? Lelaki tua berjubah putih itu tertegun, melihat tubuhnya yang hilang, tidak mampu menghentikannya. Sama sekali. Sisa jiwaku akan hilang. Pria tua berjubah putih itu mulai gemetar. Kekuatan takdir. Ledakan. Tiba-tiba, suara rendah terdengar. Itu adalah Qin Chen yang buru-buru mengaktifkan kekuatan takdir di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan takdir yang tak ada habisnya turun dan langsung menyelimuti sisa jiwa lelaki tua berjubah putih di depannya. Junior, jangan sia-siakan usahamu. Orang tua berjubah putih itu tersenyum pahit. Awalnya aku ingin mencampuri nasibmu, tapi aku tidak menyangka karena aku memata-matai nasibmu 2 kali, aku menyinggung kekuatan tertentu dalam kegelapan, dan aku akan mati di sini. Aku ceroboh. Setelah aku mati, kamu bisa mencoba menaklukkan pohon suci Wukong. Adapun apakah kamu bisa menaklukkannya, itu semua tergantung nasibmu. Sial. Apa yang terjadi? Pria tua berjubah putih itu menghela nafas. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba membeku. Karena saat kekuatan takdir Qin Chen bersentuhan dengan sisa jiwanya, yang akan runtuh dan menghilang, langsung membeku dan berhenti menghilang. Apa yang terjadi? Orang tua berjubah putih itu tercengang. Qin Chen, kaisar dewa setengah langkah yang baru saja menerobos, benar-benar dapat menstabilkan jiwanya yang tersisa. Apakah kamu bercanda? Salah. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah putih itu terkejut.
Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Qin Chen dengan ngeri. Kamu, matamu. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa mata Qin Chen sangat mirip dengan sepasang mata kejam yang pernah dia lihat di atas sungai takdir sebelumnya. Seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Aku mengerti. Orang tua berjubah putih sepertinya telah menemukan sesuatu, dan menunjuk ke arah Qin Chen dengan jari gemetar. Kamu, Kaisar Mekong mati karena kamu.